فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله الطاهرين وأصحابه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين، saudara-saudari, bapak ibu yang kami hormati dan muliakan, kita lanjutkan kembali kajian rutinitas kita yang kita lakukan bainal maghrib wal isya di masjid yang sama-sama kita cintai ini. Pada kitab Tauhid An-Nabi Muhammad, kita memang kaji seputar pengesahan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditulis oleh Al-Imam Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullahi alaihi. Masih pada judul bab yang sama kita baca pada pertemuan malam sebelumnya. Maja'ati munkiril qadar. Apa yang datang tentang pengingkaran tentang takdir. Setelah kita baca di antara landasan hukum yang pernah disebutkan kepada kita beberapa hadis bahwa mengingkari qadar hukumnya adalah kafir. Di dalamnya terdapat penafian akan keimanan. Nabi SAW terlepas dari orang saat itu. Beliau pun mengakui bahwasanya orang tersebut bukan termasuk golongan beliau. Dan apabila seorang meninggal di atas pengingkaran terhadap qadar, terancam dengan neraka. Konsekuensinya ini semuanya adalah kekufuran. Setelah kita baca judul bahasa dan dalilnya, kita akan baca pada pertemuan kita malam hari ini masail, karena jumlah masail 9. Kita akan baca satu persatu. Kata sang penulis, semoga Allah merahmati beliau, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, fihi masail. Dalam judul bab ini terdapat beberapa poin pelajaran yang bisa kita petik. Al-ula, yang pertama, bayanu kaifiyatil imani bil qadar. Yang pertama adalah penjelasan tentang bagaimana caranya beriman dengan takdir. Ya, dipetik dari beberapa hadis. Bagaimana kepada takdir, dan caranya adalah meyakini bahwasanya apa yang Allah takdirkan tidak akan pernah meleset, ya pasti terjadi. Dan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak takdirkan tidak akan pernah mungkin terjadi. Yang kita rangkum dalam 4 tahapan beriman kepada qadar. Ini paling ringkasnya. 4 tahapan tersebut paling pertama adalah ilmu. Meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui segala sesuatu, baik itu peristiwa, tragedi ataupun kejadian yang sudah terjadi, sedang terjadi ataupun yang akan terjadi. Bagaimana seandainya terjadinya, bagaimana seandainya tidak terjadi. Apa qadariyah? Lanjutan dari hadis Ibnu Umar. Ini hadisnya panjang. Sebagian orang datang dari arah Kufah, Irak, dari kota Kufah di negeri Irak, datang melapor kepada salah satu sahabat yang mereka jumpai, Ibnu Umar, di kota Makkah. Datang berhaji atau berumrah ketika itu.
Ketika bertemu dengan Umar, mereka laporkan bahwasanya inna unasan fi hadhil jihad. Beberapa orang dari arah ini menuju ke arah Irak. Yaquluna innal amra unuf. Mereka mengatakan bahwasanya perkara unuf. Unuf artinya hidung. Mereka menisbahkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui suatu kejadian kecuali setelah terjadinya. Adapun belum terjadi Allah tidak tahu. Mereka ingin menafikan ilmu Allah. Qadariyah. Dari hadis Ibnu Umar dalam riwayat Imam Muslim mengatakan al-amru unuf. Artinya Allah tidak mengetahui suatu kejadian kecuali setelah terjadinya. Kalau belum terjadi Allah tidak tahu. Artinya mereka menetapkan Allah mengetahui apa yang telah terjadi. Tapi yang belum terjadi tidak. Kemudian muncul lanjutan hadis ini, Ibnu Umar berlepas diri mereka. Walladzi nafsi ibni Umar biyadihi. Dan seterusnya. Demi zat yang jiwa Ibnu Umar berada di tangannya, yakni demi Allah. Seandainya mereka menginfakkan sebesar gunung Uhud bongkahan emas di jalan Allah Subhanahu wa taala, saya Allah akan menerima kepada mereka sampai beriman kepada qadar. Dan qadar adalah ilmu Allah. Dalam riwayat lanjutan bahkan kata Ibnu Umar, "Idza laqitum haula fa akhbirhum anni minhum bari'un wa annahum minni bura'a." Apabila engkau berjumpa dengan mereka, maka beritakanlah kepada mereka bahwasanya aku berlepas diri dari mereka serta mereka berlepas diri dari aku. Artinya pengakuan baro'ah, berlepas diri. Jadi bahwasanya mereka adalah kafir. Ini tahapan yang pertama. Meyakini tentang takdir, tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, apa yang kemarin kita sebutkan? Al-kitabah, penulisan. Bahwasanya takdir yang terjadi kesemuanya telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab yang namanya Lauhul Mahfuz. Yang ditunjukkan oleh Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna awwala ma khalaqa Allahu al-qalam wa qala lahu uktub, qala rabbi madza aktub? Qala aktub maqadiru kulli shay'in hatta taqum as-saah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya makhluk yang paling pertama Allah ciptakan adalah pena. Kemudian Allah katakan kepada si pena, "Tulislah." Sang pena berkata, "Wahai Rabb, apa yang aku tulis?" Allah mengatakan kepada si pena, "Tulislah segala sesuatu yang terjadi, peristiwa, kejadian, tragedi, sampai tegaknya hari kiamat." Jadi tahapan kedua beriman tentang takdir berupa penulisan, meyakini bahwasanya apapun yang terjadi di alam semesta ini berdasarkan catatan dalam kitab Lauhul Mahfuz tersebut. Apa yang terjadi berdasarkan kitab tersebut? Apa yang tercatat di kitab tersebut, itulah yang terjadi. Coba kita lanjutkan kepada ketiga, yang keempat. Nabi SAW pernah menyebutkan salah satu hadis, barakallahu fikum jami'an, tentang ma minkum min ahadin illa qad kutiba lahu maq'adahu minal jannati wa minan nar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak seorang pun di antara kalian kecuali telah ditulis tempatnya, bahwasanya dia adalah penduduk neraka atau dia adalah penduduk surga. Telah ditulis. Jadi yang ditulis di catatan tersebut adalah berupa kejadian, tragedi, peristiwa tentang rezeki, ajal, jodoh, bahkan berkaitan dengan celaka atau beruntung. Jadi Nabi SAW mengatakan bahwasanya tak seorang pun di antara kita kecuali sudah ada catatannya dia bahwasanya si fulan bin fulan dari daerah fulan yang lahir pada dan seterusnya, bahwasanya dia adalah penduduk surga, yang ini penduduk neraka. Sudah ada. Makanya muncul pertanyaan dari Nabi SAW, dari para sahabat kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, fa fimal amal?" Wahai Rasulullah, begitu untuk apa lagi kita beramal? Maksud mereka, untuk apa lagi beramal kalau memang kita adalah penduduk neraka?
Nah, untuk apa kita capek-capek sujud, ruku, beribadah? Kalau memang kita adalah penduduk surga, nah tak perlu ibadah. Kalau sudah tercatat untuk penduduk surga, penduduk surga pasti masuk ke dalam surga. Mereka berkata kapan demikian. Kemudian Nabi SAW menjawab keraguan tersebut. Beliau mengatakan bahwasanya i'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Beramallah karena masing-masing orang akan dipermudah untuk beramal apa yang dia diciptakan untuknya. Ya, maksud dari hadis ini bahwasanya ketika dia diciptakan untuk penduduk surga, Allah akan mudahkan dia mengamalkan amalan penduduk surga. Dan ketika dia adalah penduduk neraka, Allah akan mudahkan bagi dia untuk mengamalkan amalan penduduk neraka. Kita nggak pernah tahu kita penduduk apa, surga atau neraka. Nah, kita nggak pernah tahu isi catatan amalan kita apa. Makanya beramal. Karena kalau kita tidak beramal meninggalkan amalan penduduk surga, waliyadzubillah, jangan sampai kita adalah penduduk neraka. Hanya ada dua jalan di akhirat, surga atau neraka. Dan untuk bisa masuk ke dalam surga atau untuk bisa masuk ke dalam neraka, masing-masing ada amalannya. Nah, makanya usaha seseorang untuk masuk ke dalam surga dengan amalannya dia. Kita nggak pernah tahu isi catatan amalan kita apa. Isi catatan Lauhul Mahfuz tentang diri kita apa. Kalau kita beramal, mudah-mudahan dengan dipermudahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan tersebut akan menyampaikan kepada kita apa yang kita inginkan dan kehendaki. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, tahapan beriman kepada qadar atau takdir Allah Subhanahu wa taala adalah al-masyiah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Arti dari kehendak bahwa tak satu pun kejadian atau peristiwa atau tragedi yang terjadi di alam semesta ini kecuali berdasarkan kehendak Allah. Allah yang menghendaki. Si fulan dari lahir bodoh, wah ini semuanya lahir dalam keadaan bodoh. Kemudian suatu saat dia menjadi ulama, Allah kehendaki dia jadi ulama. Allah mentakdirkan, Allah menghendaki, bukan karena kehendak dia. Meskipun ada kehendak dia dari sisi ikhtiari, wa illa ini adalah sesuatu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seorang lahir dalam keadaan mungkin orang tuanya muslim, dua-duanya. Kemudian menjadi tumbuh berkembang dewasa kafir dan dia meninggal dalam keadaan kekafiran. Ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah yang kehendaki. Tak satu pun yang terjadi di permukaan bumi ini kecuali berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya ungkapan yang salah bahwasanya Allah mengkehendaki ini tapi aku menghendaki ini, ternyata kehendakku lebih dominan. Wah, itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah al-khalq, yakni ciptaan. Setelah Allah kehendaki, Allah ciptakan. Ya, artinya apapun yang terjadi itu adalah berdasarkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang dimaksud pada perincian akan rukun iman yang keenam. Di antara rukun iman yang keenam adalah beriman kepada takdir yang baik dan buruk. Dua-duanya Allah ciptakan. Dua-duanya Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Yang baik Allah ciptakan, yang buruk Allah pun ciptakan. Namun akan hal ini barakallahu fikum jami'an, karena dangkalnya pemahaman sebagian orang akhirnya terjerumus dalam fitnah qadariyah. Menganggap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kejelekan. Kalau begitu Allah kehendaki kejelekan. Kita katakan iya. Allah kehendaki kejelekan, Allah Subhanahu menciptakan kejelekan. Namun di balik kejelekan tersebut kita nisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala terdapat hikmah. Terdapat hikmah. Intinya di dalam juga terdapat kebaikan. Walaupun perbuatan Allah Subhanahu wa taala seluruhnya terdapat hikmah di dalamnya. Falillahil hujjatul balighah. Itu contohkan bahwasanya mungkin sebagian perkara kita benci pada diri kita, seperti sakit, miskin, lapar, berwajah jelek, berkulit tidak enak dipandang. Ini kejelekan dari diri kita. Artinya sesuatu yang kita benci, tidak suka. Nah, tapi di balik itu, kalau kita mencermati lebih mendalam bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan mungkin di pandangan mata kita, di hati kita menilai jelek, tapi ternyata dalamnya ada hikmah. Nah, ujian. Karena masing-masing diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kaya diuji dengan kekayaannya, dia harus bersyukur. Orang miskin pun diuji oleh Allah Subhanahu wa taala agar dia bersabar dengan kemiskinan dia. Ujian.
Poin yang kita petik dari kejelekan adalah ujian. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi apa yang kalian cintai ternyata itu adalah buruk bagi kalian, dan bisa jadi apa yang kalian benci ternyata itu adalah kebaikan bagi kalian. Allah lebih mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Kebanyakan mungkin para lelaki mereka mau mendapati istri yang cantik, tapi ternyata ada dua pilihan di depan dia. Wanita cantik tapi awam, ada lagi mungkin tidak terlalu cantik tapi alhamdulillah sudah bercadar. Dia harus memilih salah satu di antara duanya. Nah, ini bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Semacam ini. Jadi apapun yang terjadi di permukaan alam semesta ini, barakallahu fikum jami'an, tidak lepas dari 4 perkara, 4 tahapan dalam beriman kepada qadar. Allah mengetahui, Allah mencatat dalam kitab yang namanya Lauhul Mahfuz. Allah kehendaki, kemudian Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Dari sini setelah kita memahami tentang tahapan-tahapan beriman kepada takdir, nah orang mukmin diberikan jaminan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perkaranya selalu menakjubkan. Apapun keadaan dia, susah ataupun senang, lapang ataupun sempit, nikmat ataupun musibah, orang mukmin ketika mengimani tentang qadar, dia selalu berada dalam perkara yang menakjubkan. Dan dari Abu Hurairah dalam Sahih Bukhari kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, wa laysa dzalika illa lil mu'min. Begitu menakjubkan perkara seorang mukmin, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seluruh perkaranya adalah kebaikan dan tidak akan mendapati kebaikan tersebut kecuali dia berada di dalam lingkaran keimanan. Kemudian beliau perinci bagaimana kebaikan tersebut. Idza asabahu sarra syakara fakana khairul lah, wa idza asabahu darra sabara fakana khairul lah. Apabila dia tertimpa dengan kenikmatan dia bersyukur, apabila dia ditimpa dengan musibah dia bersabar. Jadi orang mukmin atau barakallahu fikum, keimanan berada di antara dua helai sayap burung ini yang tidak bisa terbang kecuali berfungsi kedua-duanya, syukur dan sabar. Kalau pincang salah satunya, cacat keimanan. Nah, dari sini kita tempatkan bahwasanya orang mukmin tahu bagaimana menempatkan hati dia dalam 2 perkara ini. Ketika tertimpa musibah, dia meyakini bahwasanya itu adalah sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi dia. Menghindar pun tidak akan pernah bisa meleset. Kalau begitu, terima. Ridha dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang yang kita cintai kemudian Allah rampas dari kita, diambil. Wah, ini milik Allah Subhanahu wa taala, terserah Allah. Nah, membuat dada kita menjadi lapang. Beriman kepada takdir membuat dada kita menjadi lapang. Sebenarnya kata para ulama, bahwa beriman kepada takdir membuat kita sebagai pemberani, tidak pengecut. Wallahi pemberani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Law anna al-ummata ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaik." Seandainya seluruh umat bersatu padu, bergotong royong, bekerja sama untuk menyampaikan kecelakaan kepada engkau, tidak akan pernah sampai kecelakaan tersebut kecuali apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Taruhlah seluruh dunia datang dengan senjata yang lengkap ingin membunuh kita, kalau memang belum ajal tidak akan pernah mati. Itu terbukti banyak, bukankah begitu banyak orang yang coba untuk bunuh diri, entah itu dengan meminum racun. Ada orang selamatkan dia, bawa ke rumah sakit tidak jadi mati. Wah, inilah keinginan dia cepat mati. Intinya takdir di tangan Allah, baik dan buruknya di tangan Allah. Orang yang ketika tertimpa musibah kemudian masih berkeluh kesah, menyalahkan orang lain, tidak menerima takdir, meratap tangis. Terkadang sebagian mereka menghambur-hamburkan harta dengan cara melemparkan benda yang masih berfungsi bagus. Intinya dihamburkan. Lebih bahwasanya orang yang tidak paham dengan takdir, tidak mengkaji tentang bagaimana takdir Allah Subhanahu wa taala. Meskipun para ulama mengatakan bahwasanya al-qadar sirrullahi fi khalqihi. Takdir adalah rahasia Allah pada hamba-hambanya. Makanya jangan terlalu berdalam-dalam padanya bisa sesat.
pada dua sisi yang saling bertolak belakang. Nah, kenapa orang kafir dengan kekufuran mereka Allah masih kasih kepada mereka rezeki di tangan Allah. Tadi kenapa orang yang bermaksiat kufur setiap hari, setiap saat, setiap detik diberikan harta kekayaan yang melimpah. Nah, sedangkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kurang apa beliau dalam masalah ibadah? Beliau adalah orang yang paling tinggi tingkat ibadah beliau, tapi ternyata ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi orang miskin. Terkadang kalau kita mau memikirkan dengan akal pikiran kita nggak sampai. Makanya ini adalah rahasia Allah. Jangan cari tahu, nggak perlu. Nah, kenapa kita satu rumah? Padahal mungkin kalau kita pikir apa kelebihan kita, dalam satu rumah terkadang 3-4 orang adik kakak, ada satu yang hidayah, dapat hidayah, 4 lain tidak. Kenapa aku? Kenapa bukan saudaraku? Nggak perlu cari tahu, ini adalah rahasia Allah. Rahasia Allah. Banyak juga kita dapati bahwasanya orang berusaha untuk menikah ternyata belum dapat. Orang yang nggak berusaha sedikit pun Allah sampaikan kepada dia rezeki dia, jodoh dia. Nah, ini adalah rahasia Allah, nggak perlu dicari tahu. Kalau cari tahu jadi gila. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita tentang seluruh pekerjaan dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya kenapa Allah berbuat demikian, tapi kita yang ditanya sebagai seorang hamba, kenapa engkau melakukan hal tersebut. Kita pindah ke masalah yang kedua. Ats-tsaniyah. Yang kedua, bayanu fardil iman. Kita coba matikan ini. Sudah mati? Sudah. Nah, yang kedua tentang wajibnya beriman dengan qadar. Perkara wajib. Yang ketika seseorang mengaku beriman namun tadi masih mengingkari keimanan, mengingkari qadar, berarti tidak ada keimanan dalam dadanya. Dan ini kita jumpai dari hadis-hadis yang pernah disebutkan kepada kita. Qadar termasuk salah satu dari rukun iman yang harus diimani. Arti iman adalah tasdiq, membenarkan dan mempercayai. Dan hukumnya wajib. Kepada siapa yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan qadar, berarti tidak ada keimanan pada diri dia. Dan kita jumpai dari hadis-hadis yang kita dapati. Hadisnya Ubay bin Ka'ab. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walau mutta ala ghairi hadza la kunta min ahlin nar." Seandainya engkau meninggal di atas perkara ini yang tidak meyakini tentang qadar, niscaya engkau dapat penduduk neraka. Sebelumnya juga dari hadisnya Ubadah bin Samit yang disampaikan kepada anaknya. Man mata ala ghairi hadza falaysa minni. Ubadah bin Samit sampaikan perkataan Nabi sallallahu kepada anaknya, bahwasanya barang siapa yang meninggal selain daripada akidah ini, keyakinan ini, bahwasanya dia adalah bukan termasuk golongan. Kalau kita jumpai dari poin yang pernah disebutkan kepada kita bahwa perkara qadar adalah perkara kewajiban, kalau begitu harus diilmui, harus dipelajari, harus diketahui. Kalau tidak, bahwa akan terjerumus pada salah satu di antara dua perkara yang fatal. Kalau bukan kafir, mungkin tadi ini sudah sering kita katakan. Maksudnya perkara akidah, perkara keimanan
Hanya ada salah satu di antara dua kemungkinan ketika fatal di dalamnya. Tidak memahaminya kafir, salah paham mubtadi'. Makanya harus betul-betul paham persis dengan apa yang ditunjukkan oleh Alkitab, persis apa yang ditunjukkan oleh Sunnah. Karena dalam permasalahan seperti ini tidak ada khilaf di dalamnya. Ini bukan perkara fikhiyah. Yang seorang boleh sholat dengan madhab ini, selama ada dalilnya, ada salafnya. Ini perkara ini adalah perkara yang muttafaq alaih, mujma'un alaih. Tidak ada perselisihan di dalamnya. Satu pendapat. As-salisah yang ketiga, ihbatu amali man lam yu'min bihi. Terhapusnya amalan seseorang yang tidak beriman kepadanya. Konsekuensinya adalah kafir. Terhapus amalannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yakfur bil imani faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang kufur kepada keimanan, kufur kepada salah satu di antara rukun iman yang ada, faqad habita amaluhu. Terhapus amalannya, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di neraka termasuk orang-orang yang merugi. Sama halnya ketika seseorang tidak beriman kepada Allah, kafir. Tidak beriman kepada malaikat, kafir. Tidak beriman kepada kitab-kitab suci, kafir. Tidak beriman kepada salah satu rasul Allah Subhanahu wa taala, kafir. Tidak beriman kepada hari kiamat, kafir. Demikian juga tidak beriman kepada qadar yang baik dan juga yang buruk. Konsekuensinya juga adalah terhapus amalannya. Bahkan sebanyak apapun amalan orang tersebut, sebanyak apapun harta yang didermakan orang tersebut, tidak akan bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Tabaraka wa taala, "Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura." Ini orang kafir. Kami sodorkan kepada mereka di hari kiamat tentang amalan apapun yang mereka perbuat berupa amalan kebaikan, kami jadikan seperti buih yang berterbangan, ditiup oleh angin ke arah barat, dia ke barat, ke arah timur, dia ke timur, tidak memiliki tempat yang tetap. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina kafaru a'maluhum kasaramin biqi'atin yahsabuhu dhama'anu ma." Orang-orang kafir, amalan mereka ibaratnya adalah seperti fata morgana di padang pasir yang luas. Mereka kehausan, lihat dari kejauhan terdapat semacam mata air, di dekatnya ternyata tidak ada apa-apa. Fata morgana, seperti itu amalan orang-orang kafir. Termasuk tidak beriman kepada qadar, amalannya terhapus. Ar-rabi'ah yang keempat, al-ikhbaru anna ahadan la yajid ta'mal imani hatta yu'mina bih. Poin pelajaran yang keempat dari judul bab ini, pemberitaan bahwasanya seseorang tidak akan mendapatkan, tidak akan mencicipi manisnya keimanan sampai dia beriman kepadanya. Jadi ini termasuk syarat. Keimanan seseorang akan terasa manis. Dari sini kita jumpai barakallahu fikum bahwasanya Nabi SAW mempermisalkan perkara keimanan yang merupakan perkara gaib ternyata dijadikan semacam perkara hissi yang bisa dirasakan dengan panca indera. Perkara keimanan yang berkaitan dengan perkara gaib ini tidak bisa diraba, tidak bisa dipegang, tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, perkara gaib. Jadi yang disebutkan di dalam rukun iman yang ke-6 rukun iman seluruhnya perkara gaib. Beriman kepada Allah, Allah tidak bisa dilihat, tidak bisa dipegang. Malaikat tidak bisa dilihat. Al-Quran yang memberitakan tentang berita-berita yang telah lalu dan yang akan datang, belum terjadi, perkara gaib seluruhnya. Beriman kepada hari kiamat tidak bisa survei, tidak bisa ditelusuri dengan akal pikiran, cukup dipercaya. Perkara gaib termasuk qadar. Termasuk qadar adalah perkara keimanan. Yang mana seluruh perkara keimanan perkara gaib, tapi ternyata beliau tempatkan pada perkara yang bisa dicicipi dengan panca indera, artinya memiliki rasa manis. Rasa manis. Rasa manis ini bukan dicicipi dengan lidah, benar hati, dengan perasaan. Seperti pada perkataan Nabi SAW dari hadisnya Sa'ad bin Abi Waqqas, dari Abbas, maksud kami Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW, "Dzaqa
Ta'mul iman man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin rasulan wa nabiyyan. Akan mencicipi lezatnya keimanan seseorang yang mengatakan bahwasanya Allah adalah Rabb-Nya, Muhammad adalah Rasulnya, ya, Nabinya, dan Islam adalah agamanya. Kalau salah satu di antara tiga hal ini luput pada seseorang, meskipun dia mengaku beriman, tapi keimanannya bisa jadi keimanan yang pahit, atau bisa jadi keimanannya hambar, tidak ada rasanya. Wa illa, tiga perkara ini yang menyampaikan seseorang akan merasakan, mencicipi manisnya keimanan. Juga kemana dengan hadis ini? Datang dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam Sahih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Salasatun man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman." Tiga perkara yang apabila ada pada seseorang, dia akan merasakan lezatnya keimanan. Nah, sebuah pembenaran kepada kita bahwasanya keimanan memiliki rasa lezat yang tidak akan sampai. Keimanan seseorang rasa lezat tersebut kecuali mengamalkan apa yang datang dari konsekuensi akan hadis-hadis semacam ini. Beriman kepada qadar, meyakini bahwasanya Allah adalah Rabb-Nya, Nabi Muhammad adalah sallallahu alaihi wasallam nabi dan rasulnya, kemudian Islam adalah agamanya. Al-khamisah, yang kelima, dzikru awwali ma khalaqallah. Penyebutan tentang yang paling pertama Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Dan hadis yang telah kita baca, apa yang paling pertama? Makhluk yang paling pertama Allah ciptakan adalah al-qalam, pulpen. Namun datang hadis yang lain dari hadis Abu Hurairah dalam Sahih, ketika Ahlul Yaman datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga orang dari Najd, Bani Tamim. Nabi SAW memberikan busyra, kabar gembira kepada Bani Tamim. Iqbalil busyra ya Bani Tamim. Wahai Bani Tamim, siap-siaplah menerima kabar gembira. Namun mereka memberikan jawaban dengan sesuatu yang tidak mengenakan di telinga Nabi SAW. Mereka memberikan jawaban, ya Rasulullah basyartana fa'tina. Wahai Rasulullah, engkau telah memberikan kami kabar gembira, berikan kepada kami apa yang kau maksudkan. Beliau tanya yang kedua kali lagi, Iqbalil busyra ya Bani Tamim, siap-siaplah menerima kabar gembira wahai Bani Tamim. Mereka menjawab dengan jawaban yang sama pada kali pertama. Ya Rasulullah basyartana fa'tina. Wahai Rasulullah, engkau telah memberikan kabar gembira kepada kami, berikan kepada kami. Kemudian datang Ahlul Yaman, kemudian Nabi SAW mengatakan bahwasanya ya Ahlul Yaman iqbalil busyra illam yaqbalha Banu Tamim. Wahai Ahlul Yaman, terimalah kabar gembira ketika Banu Tamim tidak mau menerima. Kemudian mereka bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ji'naka linatafaqaha fid din wal nas'al ma awwalu hadzal amr. Wahai Rasulullah, kami datang kepada engkau untuk bertafaqquh, mencari ilmu di hadapan engkau. Beritahukanlah kepada kami apa yang paling pertama di alam semesta ini. Kemudian Nabi SAW mengatakan bahwasanya kana Allahu wa lam yakun syai'un qabla wa kana arshuhu 'alal ma'. Allah sudah ada dan belum ada sesuatu apapun sebelum Allah, dan arsy-Nya Allah berada di atas samudera. Di sini belum menyebutkan tentang kolam, belum menyebutkan tentang pena. Dari hadis ini juga dengan hadis-hadis yang datang semisal dengannya menetapkan bahwasanya makhluk yang paling pertama ciptaan Allah Subhanahu wa taala adalah arsy, sehingga sananya Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis-hadis yang datang dalam hal ini, hadis kita, penciptaan paling pertama adalah kolam. Hadis yang kita sebutkan juga tadi, paling pertama diciptakan adalah arsy Allah Subhanahu wa taala. Tidak saling berbenturan, hanya saja butuh untuk digabungkan. Ini adalah makhluk ciptaan Allah yang pertama. Yang pertama-tama diciptakan adalah antara 6 perkara-perkara ini. Hanya untuk menetapkan mana yang paling pertama, kita tawakuf, menahan diri. Karena disebutkan juga pada hal-hal yang lainnya ada sekitar 10 perkara yang merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang paling pertama, namun kita tidak bisa memastikan secara berurutan. Di antaranya adalah qalam, kemudian Lauhul Mahfuz, kemudian arsy Allah Subhanahu wa taala, surga, neraka, langit dan bumi. Ada beberapa perkara. Kita tahu bahwasanya ini adalah makhluk-makhluk ciptaan Allah yang paling pertama, namun secara berurutan kita menahan diri. Karena masing-masing memiliki
landasan hukum yang kuat menyebutkan bahwasanya ini adalah yang paling pertama, ini adalah yang paling pertama, ini adalah yang paling pertama. Demikian cara menggabungkannya. Jadi poin yang kelima, penulis ingin mengajarkan kepada kita bahwasanya penyebutan tentang makhluk yang paling pertama dari hadis ini, versi hadis ini adalah itu qalam. Meskipun datang hadis yang lain menyebutkan bahwasanya arsy. Cara penggabungannya seperti apa yang telah kita sebutkan di depan. As-sadisah yang keenam, masail yang keenam, annahu jarra bil maqadir fi tilka as-sa'ah ila qiyamis sa'ah. Nah, sa'ah yang pertama artinya ketika itu, sa'ah yang kedua artinya hari kiamat. Dua kata dari lafaz yang sama memiliki makna yang berbeda. Kita artikan 6. Takdir telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika itu sampai tegaknya hari kiamat. Bahkan disebutkan dalam hadis dalam sahih kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha katabal maqadir ila yaumil qiyamati qabla an yakhluqas samawati wal ardi 50,000 sanah." Allah Subhanahu wa taala menetapkan takdir sebelum diciptakannya langit dan bumi selama 500.000 tahun. Jadi sebelum langit dan bumi diciptakan, bahkan sebelum penghuni langit dan bumi ada, takdir sudah ada. Takdir yang kita tetapkan tadi bahwasanya Allah mengetahui, Allah mencatat dengan perantara pena dalam kitab Lauhul Mahfuz, Allah menghendaki dan Allah menciptakan, sudah ada jauh hari sebelum kita diciptakan. Sebelum makhluk diciptakan. Nah, dan semuanya sudah ditetapkan dan makhluk tinggal berjalan sesuai dengan isi dari catatan tersebut. Isi dari catatan tersebut. Tadi kita jabarkan kemarin bahwasanya ada ayat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala pada Al-Qur'anul Karim, yamhullahu ma yasha wa yuthbitu wa indahu ilmul kitab. Ada catatan-catatan yang masih bisa dihapus. Namun perinciannya bahwasanya yang dihapus adalah di tangan para malaikat. Jadi ada dua catatan. Catatan di Lauhul Mahfuz, malaikat memiliki catatan yang mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bergerak dengan catatan tersebut. Bahwasanya ini ajalnya si fulan, ini rezekinya si fulan, dia celaka atau tidak. Namun catatan di tangan malaikat masih bisa meleset. Ketika fulan mengamalkan amalan kebaikan, masih bisa dipertambah rezekinya, ajalnya. Ketika seorang melakukan kemaksiatan, dipotong rezekinya, dipersingkat ajalnya. Nah, yang berubah adalah di tangan malaikat, adapun di Lauhul Mahfuz tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Malaikat pun tidak mengetahuinya. Para nabi dan rasul pun tidak mengetahuinya. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Perkara gaib, qadar termasuk keimanan. Nah, yang seluruh perkara keimanan dalam rukun iman yang keenam, seluruhnya perkara gaib tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. As-sabi'ah yang ketujuh, bara'atuhu sallallahu alaihi wasallam mimman lam yu'min bihi. Yang ketujuh, berlepas dirinya Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Nah, perkara berlepas diri dipublikasikan, dikumandangkan. Jangan hanya ikrar dalam hati. Dan pihak-pihak yang kita berlepas diri dari mereka adalah ada kafir musyrik. Kemudian berikutnya ahlul bid'ah. Bahkan orang muslim yang melakukan maksiat dengan terang-terangan, melakukan dosa besar dengan terang-terangan. Ini pihak-pihak yang boleh bagi kita untuk berlepas diri, bahkan disyariatkan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berlepas diri dari orang musyrik, bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Allah dan Rasulnya berlepas diri dari orang-orang musyrik yang mengambil perjanjian dengan mereka. Demikian juga ahlul bidah, kita berlepas diri dari mereka. Hadis Ibnu Umar yang tadi kita sebutkan di awal pembahasan, dia setelah mendengar berita dari kota Kufah di negeri Irak, ada orang-orang yang mengatakan al-amru unuf. Allah mengetahui perkara hanya setelah terjadinya. Sebelum terjadi Allah tidak mengetahui. Akhirnya Ibnu Umar menyampaikan berita, fa'akhbirhum idza laqitum haula fa'akhbirhum anna ibna Umar bari'un minhum wa annahum minni bura'a.
Apabila engkau bertemu dengan orang-orang semacam ini, beritakan kepada mereka bahwasanya Ibnu Umar berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari Ibnu Umar. Makanya Qadariyah banyak hadis yang sharih datang menjelaskan tentang mereka. Dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Albani rahmatullahi alaihi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-qadariyatu majus hadhil ummah, idza maridu fala tushayyi'u. Nah, idza maridu fala ta'udu wa idza matu fala tushayyi'u. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-qadariyah adalah majusnya umat ini. Dipermisalkan karena umat Majusi menetapkan ada dua pencipta. Cahaya menciptakan kebaikan, kegelapan menciptakan keburukan. Sebagaimana orang-orang Qadariyah menetapkan dua pencipta, Allah menciptakan kebaikan dan makhluk menciptakan perbuatan buruk mereka sendiri. Makanya Nabi SAW mengatakan, apabila mereka sakit jangan dijenguk, apabila mereka meninggal jangan dilayat, jangan ikuti jenazah mereka sebagai bentuk berlepas diri dari mereka. Demikian juga orang melakukan maksiat dengan dosa besar secara terang-terangan pun berlepas diri. Apalagi dosa yang disebutkan di sini adalah dosa yang fatal, mengingkari takdir. Pantas Nabi SAW berlepas diri dari mereka. Bahkan kita pun berlepas diri dari mereka. Satu bentuk mana? Mencontoh Nabi SAW dalam hal ini. As-samina yang ke-8 sebelum terakhir, adatus salafi fi izalati syubhati bi su'alil ulama. Tradisi orang soleh terdahulu dalam menghilangkan syubhat, sesuatu yang masih samar, sesuatu yang masih ragu, bimbang, dengan bertanya kepada para ulama. Ini diantara metode menuntut ilmu yang jitu. Terkadang lebih jitu daripada sekedar mendengar. Metode ilmu seperti datang ke majelis, tapi hanya sekedar mendengar tanpa bertanya, belum menempuh jalan menuntut ilmu yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'anul Karim kata Allah Subhanahu wa taala, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada ahlu dzikir. Ahlul ilmi. Apabila kalian tidak mengetahuinya, anjuran dari Allah Subhanahu wa taala untuk bertanya kepada mereka dalam hal-hal yang mungkin belum paham, masih ragu, masih bimbang. Makanya Allah Subhanahu wa taala menurut Ibnu Abbas radhiyallahu an mengabadikan sekitar 14 atau 16 pertanyaan para sahabat di dalam Al-Qur'an, dijadikan sebagai ayat yang dibaca abadi sampai 6 hari kiamat. Yas'alunaka 'anil mahid, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, yas'alunaka 'anil ahilla, yas'alunaka dan seterusnya. Yas'alunaka 'anil jibal faqul yansifuha rabbi nasfa, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Ada sekitar 14 atau 16 pertanyaan dari para sahabat yang Allah abadikan kepada kita untuk membaca Al-Qur'an sebagai bentuk pelajaran bahwasanya seperti inilah hendaknya bertanya. Demikian Nabi SAW dalam hadis, meskipun dari sisi sanadnya diperbincangkan. Aslinya dalam Sahih Muslim, kata Nabi SAW ketika beliau diberitakan, Nabi SAW pernah mengutus pasukan perang, kemudian ada salah seorang di antara mereka yang junub di perjalanan safar tersebut. Junub dalam keadaan musim dingin yang sangat. Kemudian orang ini bertanya, apakah kalian mendapati bagi aku keringanan? Aku junub dalam keadaan musim dingin. Kami tidak mendapati keringanan bagi engkau. Engkau harus mandi. Dia mandi. Setelah mandi, sholat, dia mati. Mati kedinginan. Kemudian cerita ini sampai kepada Nabi SAW. Beliau pertama menegur para sahabat. Allah tas'alu idza lam ta'lamu fa innama syifa'ul iyis su'alu. Kata Nabi SAW, kenapa kalian tidak bertanya ketika kalian tidak mengetahui? Sedangkan obat dari kebodohan adalah bertanya. Obat dari kebodohan adalah bertanya. Orang yang tidak bertanya akan tetap bodoh. Seharusnya bertanya bagaimana? Di dalamnya ada keringanan bahwasanya orang yang terhalangi untuk menyentuh air dalam keadaan dia junub, bisa bertayamum menggunakan pengganti dari air, yakni debu. Bertanya kepada ahlul ilmi dengan tujuan untuk mengangkat keraguan, kebimbangan, kesamaran, syubhat. Ini termasuk tradisi salaf. Bila kita mengaku, bahwasanya kita mengaku mengikuti mereka, hendaknya mengikuti juga dalam satu metode ini. Tasya yang ke-9 sekaligus yang terakhir dan penutup. Annal ulama'a ajabuhu bima yuzilu syubhatah
Wa dzalika anna nasabul kalama ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqat. Nah, pelajaran penting ini, perhatikan barakallahu fikum, kata penulis pada masalah yang ke-9, bahwasanya para ulama ahlul ilmi mereka memberikan jawaban dengan sesuatu yang bisa menghilangkan syubhat, menghilangkan keraguan, menghilangkan kesamaran, menghilangkan ketidakpahaman, menghilangkan ketidakjelasan dalam pemahaman akan agama. Yang demikian itu karena mereka menisbahkan perkataan mereka kepada perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi para ulama dalam menjawab bukan murni perkataan mereka, tapi yang mereka sampaikan adalah Al-Quran dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang membedakan antara ahli sunnah dengan ahlul batil. Nah, ketika ditanya, kemudian mereka ulama sunnah tidak memiliki jawaban, mereka menahan diri. Tahan, sebentar dulu, aku tanya kepada yang lain, atau aku pulang ke rumah menengok lagi dari perkataan para ulama. Nah, tidak memaksakan diri untuk menjawab, dan mereka tidak memiliki ilmu. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Janganlah mengikuti sesuatu yang engkau tidak memiliki ilmu di dalamnya. Dan menisbahkan perkataan kepada perkataan Allah dan perkataan Rasul adalah sebaik-baik perkataan. Allah mensifati bahwasanya perkataan dia adalah perkataan yang paling jujur. Waman asdaqu minallahi qila. Adakah perkataan yang paling jujur lebih daripada perkataan Allah Subhanahu wa taala? Kemudian Nabi SAW mengatakan juga bahwasanya perkataan beliau adalah perkataan yang hak. Uktubu fa wallah la yakhruju min hada illa al-haq. Hadisnya Abdullah bin Amr bin As dalam sahih. Beliau katakan, tulislah, tidaklah keluar dari sini, sambil mengisyaratkan ke mulut beliau, tidaklah keluar dari sini kecuali hak. Jadi orang yang menisbahkan perkataan dia disandarkan kepada Al-Quran dan hadis adalah perkataan yang paling kuat. Karena penyandaran tersebut kepada sesuatu yang paling hak dan paling benar.